Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran kita pada praktikum Cyber Security, perkenalkan nama Abang Irfan Supratman, Abang dari angkatan 2017. Baiklah, pada pertemuan pertama kali ini, materi yang akan Abang ajarkan adalah tentang Building and Security Network, di mana dosen pengampu pada mata kuliah Cyber Security ini adalah Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom Mkom JHVI. Baiklah, selanjutnya Abang ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari Building and Security Network ini. Di mana Building and Security Network ini merupakan suatu pembuatan dan cara mengamankan jaringan secara lokal. Dalam artian ini, mengamankan ini berarti dalam infrastruktur jaringan itu berada pada router. Makanya pada materi yang pertama ini, manfaat dari pengaman jaringan itu ada 3 ini: mengurangi risiko terjadinya pencurian data dan sabotase data. Yang kedua itu membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya lainnya. Yang ketiga itu memastikan bahwa data yang ada pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa dimodifikasi. Baiklah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada praktikum Cyber Security ini adalah yaitu berfokus kepada untuk mengkonfigurasikan jaringan di router mikrotik serta kita mengamankannya. Baiklah, adapun hal-hal yang perlu untuk instalasi dalam praktikum Cyber Security ini, pertama kita menggunakan VirtualBox sebagai virtual mesinnya, dimana karena kita menggunakan mikrotiknya OS. Jika adik-adik ada mikrotik asli ataupun langsung alat mikrotiknya itu bisa digunakan langsung. Tetapi pada praktikum ini kita hanya menggunakan mikrotik OS. Selanjutnya itu kita menggunakan Kali Linux. Dan nanti untuk menjalankan mikrotik OS-nya ini kita sebenarnya akan menggunakan juga Windows 7, di mana Windows 7 ini nanti kita akan mengkonfigurasikan firewall melalui Winbox. Baik, sebelum kita tadi menginstal mikrotik OS, kita harus langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, karena di sini abang menggunakan WiFi, kita harus membagi jaringan WiFi ini untuk mikrotiknya itu, dimana kita lakukan pada properties, kemudian sharing, kemudian kita allow dan kita pilih ini host only network. Baiklah, baru selanjutnya kita akan mengkonfigurasi mikrotik OS di VirtualBox. Selanjutnya kita masuk ke dalam VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginstal mikrotik OS-nya, di mana yang pertama itu new mikrotik, next, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Selanjutnya masuk ke menu setting, pilih network, host adapter, ini pilih host Ethernet adapter, kemudian allow all, kemudian bagian keduanya itu internal, ini kita allow all juga. Yang ketiga itu juga internal, allow all. Kemudian bagian storage kita pilih, kita masukkan OS mikrotiknya itu. Oke, selanjutnya kita start. Baiklah, saat pertama kita memasukkan ataupun menginstal mikrotik, kita harus memastikan semuanya ini kita terinstall dengan cara ketik pada keyboard huruf A, kemudian I, kemudian kita tekan di keyboard huruf Y, kemudian continue Y. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Kemudian setelah muncul ada bacaan reboot, kita jangan lupa untuk mengeluarkan OS
dari mikrotiknya supaya tidak terinstall 2 kali dengan cara device, optical drive, remove this from the drive, force on man. Kemudian kita baru tekan enter. Baik, selanjutnya kita masukkan mikrotik login dengan username itu default dari mikrotik biasanya itu admin. Kemudian passwordnya pasti kosong. Tekan aja, kemudian tekan huruf Q, kemudian enter. Dimana di sini disuruh masukkan password. Passwordnya terserah adik-adik aja. Di sini passwordnya itu abang buat 12345. 12345. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba melihat interface yang telah kita setting tadi. Di mana sini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3. Di mana Ether 1 ini nanti yang menghubungkan terhadap jaringan internet. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP address address 192.168.137.100/24 interface Ether 1. Selanjutnya kita routing gateway 192.168.137.1. Selanjutnya kita set DNS-nya. Kita masukkan dari Google juga. Kemudian allow. Kemudian tekan yes. Selanjutnya kita setting firewall-nya juga. Add chain action-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba apakah jaringan sini sudah berhasil terhubung ke internet. Kita coba ping Google. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita akan membuat IP untuk Ether 2 ini, mana nanti IP dari Ether 2 ini yang berfungsi untuk ke Windows 7, di mana nanti kita situ akan belajar cara mengamankan jaringan jika terjadinya sebuah serangan. Selanjutnya sama, kita masukkan IP address address 192, ini bebas ya. Di sini abang membuatnya itu 68.1/24 interface. Di sini jangan lupa kita pilih Ether 2. Selanjutnya juga IP address address 192.168. Di sini kita buat 23.1/24 interface-nya Ether 3. Nanti ini sebagai penyerang. Kita akan coba lagi ping Google. Nah, berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan instalasi Windows 7 serta Kali Linux. Baiklah, selanjutnya kita akan menginstal Windows 7. Dimana caranya sebenarnya sama. Windows 7. Kita sesuaikan saja. Selanjutnya kita masuk ke menu setting, kemudian bagian networknya ini kita pilih internal network, di mana tadi ini sudah kita dapati dari mikrotiknya. Di sini yang bagian ini Ether 2. Kemudian kita klik di storage empty. Untuk OS-nya nanti semuanya akan abang bagikan ya. Kemudian kita klik start. Kemudian kita tunggu. Untuk instalasi pada Windows 7 ini mungkin adik-adik semua sudah pada bisa. Mungkin nanti abang skip aja ke langkah selanjutnya. Baiklah, setelah selesai instalasi Windows 7-nya, maka akan masuk ke dalam Windows 7-nya dengan tampilan seperti ini. Dimana
sebelumnya adik-adik jika ingin memudahkan dalam mendownload Winbox-nya itu dapat menginstal ataupun mendownload Google Chrome terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu di sini Abang akan mengajarkan cara menghubungkan IP yang telah kita konfigurasi dari Mikrotik tadi, di mana kita akan memilih di sini kita open network and sharing, kemudian local area connection, kemudian properties, kemudian kita masukkan IP-nya, IP yang pada bagian ini Ether 2. Setelah kita masukkan, kemudian kita klik OK, kita OK, maka nanti IP-nya itu akan terhubung ke internet. Selanjutnya baru adik-adik bisa mendownload Winbox di Google Chrome. Nanti Winbox ini kita akan mengkonfigurasikan firewall di Mikrotik supaya untuk mengamankan jaringan kita. Baik, mungkin setelah adik-adik mendownload Winbox, kita next saja, langsung masuk ke dalam Winbox-nya. Kemudian kita lihat di sini ada 192.168.68.1. Ini IP router dari Ether 2-nya. Kemudian kita connect. Oh ya, passwordnya itu 12345. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Winbox, yang dimana nanti kita akan mengamankan jaringan lokal kita, dimana nanti kita akan belajar cara mengkonfigurasikan firewallnya di sini. Selanjutnya kita akan menginstal Kali Linux sebagai attacker, dimana kita klik new Kali Linux, versinya kita bikin yang Order Linux, kemudian kita sesuaikan saja kembali, misalnya kita create ini, kita sesuaikan saja. Kemudian pada bagian setting networknya kita pilih internal network, ini allow. Nah, di sini bagian ininya name-nya ini kita tambahkan angka 2 karena pada kita konfigurasi di Mikrotik tadi kita membuatnya itu pada Ether 2. Kan sini pada adapternya ini ada ini yang kosong, data 3 adalah internet 2, di mana internet 2 itu adalah Ether 3 ini. Makanya di sini jangan lupa kita tetap tambahkan supaya datanya itu ataupun jaringan itu tidak bertabrakan. Kemudian bagi bagian storage-nya kita pilih Kali Linux. Di sini nanti Abang akan bagikan juga. Ini Kali Linux, kemudian kita OK, kemudian kita jalankan. Selanjutnya kita akan install Kali Linux. Di sini kita akan menunggu dalam instalasi Kali Linux-nya. Kita pilih bahasanya Inggris. Kita tunggu sampai selesai. Baik, kita tunggu sampai instalasinya semuanya selesai. Baik, ini merupakan tampilan awal dari Kali Linux setelah kita melakukan instalasi tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address yang telah kita buat tadi. Ini Ether 3. Kemudian kita masukkan ke dalam Kali Linux. Ini nanti sebagai penyerang. Jadi Kali Linux ini sebagai penyerang, di mana kita akan mencoba pengamanan kepada router Mikrotik ini yang berada di Windows 7. Untuk memasukkan IP-nya sini, kemudian setting,
IP versi 6, kemudian kita masukkan 192.168.23.2. Ini seperti ini, kemudian apply. Selanjutnya kita akan membuat rules dari serangan Nmap, di mana kita yang pertama itu kita buat new rule, kemudian pada bagian chain kita pilih input, kemudian pada protokolnya kita pilih TCP, kemudian pada bagian ekstranya, pada bagian PSD-nya kita pilih, ini bisa diikutin saja ya, 4, 3, 1. Kemudian pada bagian actionnya kita pilih add source to address list. Kemudian kita apply, oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi, kita pilih input. Selanjutnya pada advance kita bikin namanya port scanning, dimana ini kita membuat firewall jika terjadinya port scanning atau Nmap. Kemudian action itu kita pilih drop, kemudian kita apply, oke. Nah, sebelum kita mengaktifkan ini, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk melakukan port scanning tanpa adanya firewall dari MikroTik itu. Caranya, pada bagian terminal kita ketikkan nmap -v -s/f, itu kita masukkan IP dari router MikroTik-nya, kemudian kita tekan enter. Kemudian dia akan mencoba untuk men-scan apakah ada port yang terbuka di dalam MikroTik itu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dapat dilihat pada router MikroTik port-port yang terbukanya. Nah, selanjutnya saat kita mengaktifkan firewall ini, maka kita akan mencoba kembali. Kita akan mencoba lagi dalam melakukan port scanning, di mana di sini sudah kita buat untuk firewallnya. Saat attacker ingin mencoba port scanning kepada router MikroTik, maka yang terjadi saat kita telah membuat firewallnya, di sini dapat kita lihat pada bitsnya ini dia akan bertambah dan mengirimkan paket. Nah, dari firewall yang kita bikin tadi, di sini pada bagian address list, nah di sini kelihatan IP yang menyerang atau IP attackernya. Dan saat sudah melakukan pengamanan melalui firewall, nih attacker tidak dapat melakukan port scanning karena kita telah membuat actionnya. Jika ada yang melakukan port scanning, maka actionnya itu drop. Tetapi jika misalnya kita dropnya ini kita nonaktifkan, maka harusnya dalam sini port scanning ini dapat terbaca. Nah, di sini dapat terbaca, sedangkan kalau misalnya kita lakukan action drop, filter drop dari firewallnya itu, dia akan menolak dan tidak dapat melihat port-port apa saja yang terbuka. Sedangkan kalau kita aktifkan, maka akan kelihatan port apa saja yang terbuka. Mungkin buat selanjutnya dari Abang itu aja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Abang berharapnya adik-adik semua dapat untuk mencoba ini, karena ini merupakan suatu bentuk cara mengamankan jaringan yang berada
di sekitar kita atau jaringan lokal yang digunakan untuk serangan port scanning. Sebenarnya adik-adik bisa mencoba untuk jenis-jenis serangan lain supaya adik-adik dapat lebih belajar. Mungkin itu yang dapat abang sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.